Terima kasih buat Anda yang mau menonton video ini. Dan bagi Anda yang belum subscribe di channel ini, silahkan subscribe ya. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng ya, supaya teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi dari video-video kami. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang satu tema yang sangat menarik buat kita, yaitu tentang antikris ya, antikristus atau 666 yang sering kita dengar dan menjadi topik hangat ya. Dan temanya adalah yaitu apakah gereja akan mengalami antikris ya. Seringkali kita bertanya, apakah kita akan mengalami antikris? Nah, dan banyak kadang-kadang orang percaya itu merasa takut. Takut jangan sampai aku ini mengalami antikris. Dan juga mungkin ada yang bertanya-tanya, ada juga jemaat yang sering bertanya, Pak, kita akan mengalami antikris tidak ya? Nah, puji Tuhan pada kesempatan ini kita mau bahas bersama-sama ya. Jadi kalau mungkin ada satu pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar ya. Atau mungkin ada pendapat dari teman-teman, silakan memberikan pendapat di kolom komentar ya, supaya kita bisa belajar bersama-sama ya. Karena saya juga masih belajar dan kita akan terus bertumbuh dalam firman Tuhan. Dan puji Tuhan ya, kalau kita bicara tentang antikris itu ya, orang bilang ngeri ya kalau antikris berkuasa. Ya memang antikris itu sangat kalau kita baca ya di Alkitab mengisahkan bahwa antikris itu begitu luar biasa menyiksa manusia ya. Nah, jadi orang-orang pada takut ya, seperti itu, orang Kristen pada takut untuk mengalami masa antikristus ya. Jadi ada penyiksaan yang bisa terjadi. Tapi apakah kita orang yang percaya akan mengalami masa antikristus? Mari kita baca dulu. Saya akan awali dengan membaca bagian-bagian firman Tuhan. Pertama kita baca dulu di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-15 dan 17. Kita baca 1 Tesalonika ya. 1 Tesalonika ya, pasal yang keempat ayat yang ke-15 sampai 17. Mari saya akan bacakan buat kita semua. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai sekarang, sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda beri, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17, perhatikan. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika ada sesuatu bunyi atau dikatakan di sini pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi ya. Jadi maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Jadi ini adalah suatu kedatangan Tuhan. Tuhan sendiri akan datang. Tuhan akan, inilah disebut dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali ya. Pada waktu tanda diberi, yaitu waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Jadi di sorga itu ibaratnya akan ada satu tiupan sangkakala ya. Di sini penghulu malaikat meniup sangkakala dan Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Jadi pada waktu itu saatnya kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan akan datang pada waktu itu. Ya, lalu dikatakan di sini, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi pada waktu Kristus datang kedua kali, maka
orang-orang yang mati dalam Kristus itu akan dibangkitkan, ya, akan dibangkitkan. Jadi ada kebangkitan orang yang percaya, ya, ada kebangkitan orang yang sudah mati dalam Tuhan akan dibangkitkan. Sesudah itu kita yang hidup, ya, jadi orang yang percaya yang hidup pada waktu kedatangan Tuhan. Sesudah itu kita yang hidup, jadi pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali itu ada orang-orang percaya yang setia itu akan tetap hidup. Nah, waktu mereka yang hidup itu, yang masih tinggal itu akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi kita orang yang percaya, kita akan mengalami namanya pengangkatan orang yang percaya. Jadi pada waktu Kristus datang itu, ya, sekali lagi pada waktu Yesus itu datang pada kedua kali, maka orang yang mati akan dibangkitkan. Orang yang mati akan dibangkitkan, lalu kita yang hidup akan diangkat oleh Tuhan, ya, akan diangkat dan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus di angkasa, ya. Jadi inilah yang disebut dengan pertemuan di udara. Ada satu lagu berkata, ada pertemuan di udara, pertemuan yang mulia. Jadi kita akan bertemu dengan Tuhan di angkasa, dan di situ kita akan mengadakan perjamuan anak domba Allah. Oke, selanjutnya kita akan baca lagi di dalam, kita lompat, ya, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi pada waktu kedatangan Tuhan itu, ya, pada waktu kedatangan Tuhan, maka kita orang yang percaya itu akan diangkat oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan dan bertemu dengan Tuhan. Nah, disitulah antikris mulai berkuasa di bumi. Sekali lagi, pada waktu kedatangan Tuhan, ya, maka antikris itu menguasai bumi dan dia akan menjadi Tuhan di bumi. Pada waktu Tuhan dalam tanda kutip dia akan memerintah di bumi, ya, maka disitulah mulai terjadi masa kesusahan besar, masa pemerintahan antikris atau masa yang disebut masa tribulasi, ya, kesusahan besar, masa kepicikan yang besar, ya. Oke, kita lanjut lagi, ya. Saya akan bacakan ayat lagi, ya. Wahyu pasal yang 1, sebelum itu dulu saya bacakan 1 Korintus 5 ayat 50, 1 Korintus 15 ayat 51 sampai ayat yang ke 53. Kita akan baca, ya, ayat ini, ya. Sesungguhnya 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 53. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Nah, itu sesuai dengan 1 Tesalonika 5 ayat 1 Tesalonika 5 ayat 15 dan 17, ya. Kita semua akan diubah dalam sekejap mata. Jadi kita akan diubahkan dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, ya, pada waktu tadi disebutkan di 1 Tesalonika 5 ayat 15 itu dan 17 bahwa ada pengulu malaikat, ya, meniup sangkakalanya, itu bunyi nafiri. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubahkan. Kita akan diubahkan pada waktu kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua ini, maka kita akan diubahkan. Diubahkan seperti apa, Pak? Tubuh kita ini akan ubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Pernah lihat seperti Tuhan, tubuh kemuliaan inilah tubuh kemuliaan seperti Yesus. Jadi tubuh kemuliaan ini adalah tubuh yang tidak dapat dibatasi oleh hukum-hukum alam.
sama seperti Yesus ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, dia bisa berada di satu tempat, walaupun tempat itu ditutup, maka tidak menghalangi Yesus untuk ada di situ. Jadi sama-sama seperti pada waktu sama seperti Yesus, maka pada saat kedatangan Tuhan, ketika tubuh kita diubah, maka kita akan menjadi tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan ini adalah tubuh yang sudah tidak dibatasi oleh hukum alam. Ya, kita akan bertemu diangkat oleh Tuhan, bertemu dengan Tuhan di angkasa. Ya. Karena yang dapat binasa ini hanya mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Jadi karena kita akan bertemu dengan Tuhan dalam kekekalan, maka kita akan harus diubahkan tubuh kita menjadi tubuh kemuliaan, dan kita akan bertemu dengan Tuhan di angkasa. Ya. Oke, kita lanjut di dalam Wahyu pasal 4 ayat 1. Saya akan bacakan di sini. Wahyu pasal 4 ayat 1 dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka dari sorga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Jadi ada bunyi sangkakala lagi di sini ya. Katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Jadi kalau kita melihat konteks daripada ayat ini, ayat-ayat sebelumnya tentang gambaran gereja Tuhan di akhir zaman ya. Nah, masuk pada pasal yang keempat ini, di mana ada suara yang berseru, ya, ada sangkakala, ada suatu bunyi, ada bunyi sangkakala yang terjadi, dan dikatakan bunyi sangkakala, setelah bunyi sangkakala ada perkataan yang berkata, naiklah kemari. Nah, inilah yang disebut dengan pengangkatan orang yang percaya, ya. Jadi orang yang percaya akan mengalami pengangkatan, ya, sesudah mendengar bunyi-bunyi sangkakala terjadi, ya. Lalu dikatakan di sini, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini, ya. Jadi ketika kita sudah mengalami pengangkatan, maka kita di bumi ini akan mengalami sesuatu masa kepicikan yang terjadi dalam kitab Wahyu, ya. Jadi kembali di pertanyaan tadi, apakah orang yang percaya itu akan mengalami masa kepicikan atau masa kesusahan atau masa pemerintahan antikris? Dari ayat-ayat yang saya sudah baca tadi menyimpulkan bahwa kita sebagai orang yang percaya, orang yang benar-benar yang lahir baru, orang yang benar-benar cinta Tuhan Yesus, orang yang benar-benar setia kepada Tuhan, maka dia tidak akan mengalami masa kepicikan atau masa kesusahan atau disebut dengan masa pemerintahan antikris. Jadi orang yang benar-benar sungguh-sungguh sudah lahir baru percaya kepada Tuhan, sekali lagi, tidak akan mengalami masa-masa kesusahan besar. Jadi masa kesusahan besar itu akan terjadi sesudah kedatangan Tuhan, sesudah pengangkatan orang yang percaya. Tetapi bagaimanakah kita sebagai orang yang percaya? Apakah semua orang Kristen akan mengalami pengangkatan? Dan Alkitab menjelaskan bahwa banyak orang Kristen yang tidak akan mengalami pengangkatan. Contohnya diilustrasikan seperti gadis bijaksana dan bodoh. Ada 5 gadis bijaksana yang berjumpa dengan mempelai prianya, tetapi ada gadis bodoh yang tidak berjumpa dengan pengantinnya. Jadi menurut perumpamaan ini ada separuh yang tidak akan bertemu dengan pengantin. Dan Kristus itu sebagai pengantin pria kita, dan kita gereja sebagai gambaran dari pengantin wanitanya. Dan kita akan mengadakan perjamuan kawin anak domba ketika kita bertemu dengan Tuhan di awan-awan yang permai, seperti yang sudah kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 15 dan 17. Nah, apakah ini bisa terjadi? Kok bisa ya pengangkatan bisa terjadi? Ya,
pengangkatan itu bisa terjadi karena Alkitab sudah menjelaskan banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang mengalami pengangkatan. Contoh Elia diangkat oleh Tuhan, ya, dijemput oleh Tuhan di depan mata Elisa. Elia dijemput oleh Tuhan dengan kereta-kereta sorga. Jadi pengangkatan itu benar-benar terjadi, dan fakta Alkitab itu menjelaskan bahwa pengangkatan itu bisa terjadi. Dan lebih fenomenal lagi adalah pengangkatan seperti Yesus Kristus. Yesus Kristus disaksikan oleh saksi mata yang menyebutkan ada kurang lebih 120 orang menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, kepala mereka, bahwa Yesus terangkat ke surga. Jadi pertanyaannya, apakah mungkin orang bisa terangkat ke surga? Ya mungkin, karena fakta Alkitab sudah memberikan penjelasan. Nah, bagaimanakah kita supaya kita itu bisa mengalami pengangkatan sebagai orang yang percaya? Dan firman Tuhan katakan untuk kita bisa mengalami pengangkatan pada saat Tuhan Yesus, karena Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan Yesus itu datang seperti pencuri. Ya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus berjaga-jaga. Mari kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat 36. Dikatakan di sini, mari saya akan bacakan buat kita semuanya ya. Lukas pasal yang ke-21 ayat 36. Mulai dari 34 saja ya. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jaga-jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan dan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi kita harus berjaga-jaga, ya, hidup dalam kebenaran, setia sama Tuhan. Jangan sampai kita setia sampai undur ya. Nggak boleh setia sampai undur, tapi setia terus maju bersama dengan Tuhan, ya. Jaga hidup kita, berjaga-jaga, jangan hidup dengan pesta pora, kemabukan, kepentingan duniawi, mabuk-mabukan, nggak boleh ya. Hidup berfoya-foya, nggak boleh. Kita harus berjaga-jaga supaya ketika Tuhan datang, iman kita siap, hidup kita siap. Jangan menjadi seperti perempuan-perempuan yang bodoh, ya, yang tidak menyiapkan minyak di dalam pelita mereka, sehingga mereka tidak berjumpa dengan pengantin pria, ya. Jadi kita harus berjaga-jaga, jaga hidup kita, jaga iman kita, jaga Tuhan Yesus Kristus, pelihara keselamatan kita. Makanya Rasul Paulus berkata, hendaklah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, ya, supaya pada waktu kedatangan Tuhan kita akan tetap bertemu dengan Tuhan, ya. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah 1 Korintus 1 ayat 8. Di sini dikatakan, ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita menjaga kekudusan kita supaya kita tidak bercacat pada hari Tuhan Yesus Kristus akan datang. Jaga kekudusan hati kita, jaga kekudusan hidup kita, hidup benar, hidup suci, hidup berkenan kepada Tuhan. Itu yang akan membuat kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan datang seperti pencuri, maka Dia akan mengangkat kita dan kita tidak akan mengalami masa kepicikan, masa kesusahan besar. Oke, itu saja pembahasan saya di tema hari ini. Jika ada komentar, ada pertanyaan, mungkin ada saran atau masukan atau tema yang akan kita bahas, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan kita akan belajar bersama-sama. Oke. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini, dan sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.